proses pertolongan persalinan normal dengan presentasi kepala atau letak belakang kepala, yaitu pada saat kita sudah mengenali adanya tanda gejala kala 2, yaitu ibu sudah ada dorongan meneran yang kuat, kemudian vulvanya membuka, perineumnya juga sudah menonjol, tekanan pada anus meningkat. Kemudian kalau cairan ketubannya sudah pecah secara spontan, kita bisa langsung melakukan pimpinan meneran kepada ibu. Apabila kantong ketubannya masih utuh, kita perlu membantu untuk memecahkan, yaitu dengan amniotomi. Nah, apabila ini kasusnya adalah sudah pecah, cairan ketubannya barusan sudah pecah secara spontan, warnanya jernih, ibu bisa langsung kita pimpin untuk meneran. Ayo bu, meneran bu pada saat ada kontraksi atau ada his. Ayo bu, meneran kuat bu. Pada saat tidak ada dorongan meneran atau hisnya sudah mereda, kita pada kala 2 ini harus selalu memantau kesejahteraan janin, yaitu dengan memeriksa DJJ. Ini bisa dilakukan oleh penolong langsung atau oleh asisten. Jadi kita lakukan pemeriksaan DJJ dengan melihat pada jam, kemudian pada saat ada kontraksi lagi, kita minta ibu untuk meneran kuat. Ayo bu, meneran bu. Iya, bagus. Ya, disambung lagi bu, bagus. Pada saat diameter kepala 5-6 cm, kita meletakkan tangan kanan menunjang perineum, kemudian tangan kiri kita menahan ringan pada oksiput kepala janin supaya kepala ini tetap dalam keadaan fleksi. Iya bu, iya bagus. Pada saat tidak ada kontraksi lagi, kita minta bantuan teman sejawat untuk mendengarkan DJJ, dan kita meminta keluarga untuk memberikan minuman yang manis supaya tenaga ibu pulih kembali atau kekuatan meneran ibu tetap terjaga, dan juga minta keluarga untuk memberikan support supaya ibu tetap semangat untuk meneran. Kemudian kita bantu lagi pada saat ada kontraksi, minta ibu untuk meneran kuat. Ayo bu, meneran kuat lagi bu. Iya, sedikit lagi bu, kepalanya sudah mau lahir. Pada saat kepala sudah lahir secara keseluruhan, kita minta ibu untuk meneran pendek-pendek atau meneran biasa. Kemudian kita cek adanya lilitan tali pusat. Kita pastikan bahwa tidak ada lilitan tali pusat. Apabila ada lilitan tali pusat, kita longgarkan melalui kepala apabila longgar, tapi apabila kuat kita bisa menggunting, kita pasang kedua klem, kemudian kita langsung gunting. Kemudian kita tunggu kepala melakukan putar paksi luar untuk memastikan tidak ada distosia bahu. Bila sudah kepala janin sudah putar paksi luar dengan posisi parietal anteroposterior, kita bantu dengan meletakkan kedua tangan kita biparietal, kemudian kita akan melahirkan bahu depan lebih dulu dengan menarik jurang ke bawah, dan ibu disuruh meneran. Ayo bu, meneran bu. Setelah bahu depan lahir, kemudian kita melahirkan bahu belakang dengan elevasi ke atas. Ibu meneran lagi bu. Setelah kedua bahu lahir, kita melakukan sanggah dan susur. Kepala kita sanggah ada di lengan kanan, kemudian kita menyusur mulai dari bahu atas, kemudian badan, kemudian sampai di lipatan. Kita selipkan telunjuk tangan kiri kita, kemudian menyusur
sampai menyusur kaki sampai di pangkal kaki, kemudian kita letakkan di atas perut ibu sambil kita menilai tangisan bayi kuat, kemudian gerakan aktif, warna kulit bayi merah muda. Kemudian kita keringkan mulai dari kepala bayi, muka, kemudian dada, pangkal tangan kecuali telapak tangan, kemudian kedua kaki. Kemudian kita miringkan bayi sambil kita gosok punggung secara perlahan. Ini bagian dari pemberian rangsang taktil. Kemudian setelah selesai, kita segera mengganti handuk yang sudah basah tadi. Handuk segera kita ganti supaya tidak terjadi hipotermia. Ini bayi tidak boleh diangkat terlalu tinggi supaya tali pusat tidak tertarik. Kemudian kita lanjutkan dengan mengecek adanya janin kedua. Kita cek TFU-nya setinggi pusat, kemudian kita raba, kita memastikan tidak ada janin kedua. Setelah kita yakin tidak ada janin kedua, kita menyuntikkan oksitosin secara IM di paha ibu. Kita aspirasi, kita masukkan 1 cc yang berisi 10 unit. Ibu diberitahu tadi ya. Kemudian baru kita lanjutkan setelah oksitosin harus masuk pada 1 menit setelah bayi lahir. Kemudian baru kita jepit potong tali pusat. Kita meletakkan klem pertama kurang lebih 2 cm dari pangkal tali pusat. Kemudian tali pusat kita urut ke arah maternal. Kita letakkan klem kedua supaya pada saat kita urut supaya nanti pada saat pengguntingan darah tidak mengucap. Kemudian setelah kita klem pada 2 tempat, kita lindungi, kemudian kita lakukan pengguntingan di antara kedua klem. Kita lanjutkan dengan melakukan pengikatan pada tali pusat. Pengikatan tali pusat ini bisa dengan umbilical clamp atau kita dengan menggunakan pita tali pusat yang sudah dilakukan sterilisasi. Jadi kita ikat bagian atas 2 kali secara kuat, kemudian bagian bawah 2 kali. Kemudian kita fasilitasi bayi untuk bonding dengan ibunya dan IMD. Kita letakkan di antara kedua payudara ibu, kemudian ibu dan bayi kita selimuti, kemudian kita pakaikan tutup kepala supaya terjadi bayinya tidak mengalami hipotermia. Setelah bayi IMD, kita lanjutkan manajemen aktif tahap 3, yaitu tadi sudah oksitosin sudah masuk 1 cc yang berisi 10 unit, kemudian kita
kita akan melakukan PTT. Kita pindahkan klem sampai 5-10 cm di depan muka. Tujuan dari PTT adalah membantu proses pelepasan tali pusat. Jadi PTT kita lakukan pada saat ada kontraksi. Jadi kita letakkan tangan kiri penolong, ya, jadi di atas simpisis ibu, kemudian tangan kanan menegangkan tali pusat. Setelah ada kontraksi, kita lakukan teknik dorsokranial, kita tahan, kemudian kita mengamati apakah sudah ada pada saat PTT berlangsung selama kurang lebih 40 detik. Kita mengamati pada saat itu apakah sudah ada tanda lepas plasenta, yaitu ada semburan darah tiba-tiba, tali pusat bertambah panjang, dan uterus globuler. Apabila belum ada tanda lepas, kemudian kontraksi sudah mereda, kita istirahat. Kita tunggu untuk kontraksi berikutnya. Pada saat kontraksi berikutnya ada lagi, kita lakukan teknik dorsokranial pada tangan kiri, kita tahan, kemudian kita tegangkan tali pusat sambil mengamati tanda lepas. Dan ini dilakukan, PTT ini dilakukan berulang kali, kurang lebih 30 menit. 15 menit pertama apabila belum ada tanda lepas plasenta, penolong boleh memberikan oksitosin kedua dengan dosis yang sama. Pada saat ini misalnya pada menit kelima sudah ada tanda lepas plasenta, kita lanjutkan dengan proses pengeluaran plasenta. Ibu diminta untuk menelan ringan. Ibu menelan ringan, Ibu. Kita tarik perlahan tali pusatnya. Kemudian kalau tali pusatnya sudah panjang, kita kembali dekatkan klem di depan vulva 5-10 cm. Minta ibu untuk menelan ringan kembali. Pada saat sudah nampak plasenta di introitus vagina, kita lakukan elevasi ke atas sehingga bagian belakang atau bagian bawah lahir terlebih dahulu, kemudian kita lakukan pemilinan perlahan-lahan searah jarum jam sampai semua selaput lahir, tidak ada yang tertinggal. Kemudian kita letakkan dulu, kemudian kita lakukan masase segera. Kita memastikan kontraksi uterusnya bagus, kurang lebih 15 detik sambil mengamati tidak ada perdarahan yang aktif. Oke, setelah kontraksi bagus, tidak ada perdarahan, kemudian baru kita melihat atau menilai adanya laserasi di jalan lahir. Jadi dimulai dari perineumnya tidak ada laserasi, kemudian bagian vagina tidak ada laserasi. Apabila ada laserasi, tingkat 2 bidan boleh melakukan penjahatan perineum yang sebelumnya harus dilakukan anestesi lokal. Oke, tidak ada laserasi jalan lahir dan perjalanan aktif. Kemudian kita lanjutkan untuk mengecek kelengkapan plasenta. Kita mulai dari bagian fetal. Jadi bagian fetal kita pastikan tidak ada anak plasenta dan perdarahan aktif. Kemudian selaputnya kita pastikan utuh, tidak ada yang tertinggal. Jadi ujung-ujungnya kita satukan. Jadi kalau ujungnya menyatu, tidak ada yang robek, itu tidak ada bagian yang tertinggal. Kemudian kita lanjutkan pada sisi maternal. Kita ratakan permukaan bagian maternalnya. Kalau permukaannya rata, tidak ada yang lubang, berarti kotiledonya lengkap. Kemudian baru kita tambahkan untuk pengukuran misalnya, ya. Jadi kita tambahkan diameternya, normalnya adalah 18-20 cm, kemudian tebalnya 1,5 sampai 2 cm. Kemudian kita bisa tambahkan mengukur panjang tali pusat
normalnya 70 cm sampai 80 cm. Setelah selesai, kemudian kita tempatkan di tempat plasenta yang sudah disiapkan. Setelah plasenta sudah kita cek kelengkapannya, kembali kita memastikan kontraksi uterus ibu baik. Jadi kita lakukan masase dan mengamati tidak ada perdarahan aktif dari jalan lahir. Setelah itu kita cuci tangan pada klorin, kemudian pada air DTT, kemudian dikeringkan. Kita mengajari ibu atau keluarga untuk melakukan masase. Sini Bu, saya bantu, saya ajari ya. Nanti setelah kita tinggal untuk membersihkan alat-alat setiap 15 menit sekali, perutnya dilakukan pemijakan seperti ini. Ya, jadi ini kalau dilakukan pemijakan secara rutin setiap 15 menit sekali, kemudian ini teraba keras, ini berarti tidak ada perdarahan. Paham ya Bu? Kemudian kita lanjutkan mengecek kandung kemih. Kandung kemihnya kosong. Apabila kandung kemihnya penuh, kita bisa membantu ibu untuk ibu diminta untuk kencing spontan atau kita lakukan kateterisasi. Kemudian kita cek nadi ibu, nadinya normal 80 per menit. Kemudian kita lakukan estimasi jumlah perdarahan, bisa dengan menggunakan bengkok ya. Dan ini estimasi ini memang tidak valid. Ini adalah estimasi kasar, jadi bisa di-compare dengan keadaan ibu. Jadi kalau jumlah perdarahannya misalnya dengan bengkok ini kurang lebih 200 cc, kemudian nadi ibu tidak mengalami bradikardi atau takikardi, berarti ibu tidak mengalami perdarahan 500 lebih ke atas, sehingga ibu dalam keadaan aman. Atau dari beberapa sumber memang belum ada evidence base-nya, jadi bisa dilihat dari luasnya. Kalau menggunakan underpad itu bisa dilihat luas permukaan perdarahan. Jadi kalau sepertiga kurang lebih 200 cc, kalau sampai separuhnya itu adalah 200 sampai dengan 300 cc, kalau 2/3 itu sudah mengindikasikan lebih dari 500 cc. Kemudian setelah selesai, kemudian baru kita melihat kondisi bayi ibu. Kita memastikan bahwa bayi tidak mengalami gangguan pernafasan sambil kita lihat. Jadi kita lihat hitung pernafasannya, normalnya 40 kali sampai 60 kali per menit pernafasannya. Kemudian bayi masih proses IMD, kita tunggu sampai dengan 1 jam. Setelah selesai semua, baru kita lakukan pembersihan pada ibu. Jadi kita bereskan alatnya dulu, kita pinggirkan. Kita masukkan ke klorin dengan keadaan terbuka. Kemudian untuk spatnya kita kelola tersendiri, kita masukkan ke dalam seperti box, kemudian kita bersihkan ibunya dengan air DTP, dimulai dari bagian perut, kemudian paha, kemudian bokong, sambil underpadnya kita sisihkan. Diulangi 1 kali lagi, 1-2 kali sampai ibu merasa bersih dan nyaman.
Kemudian dipakaikan celana dan juga soft tag. Kemudian kita melakukan pembersihan pada area tempat tidurnya. Kita menggunakan klorin 0,5%. Setelah selesai, kemudian ibu dipakaikan kain panjang, posisi ibu dinyamankan. Sementara untuk mengganti baju ditunggu sampai posisi bayi sudah selesai IMD. Nah, setelah selesai IMD 1 jam, baru kita lanjutkan untuk pemberian profilaksis dan pemeriksaan fisik pada bayi kelahiran. Demikianlah proses pertolongan persalinan normal 60 langkah, sehingga untuk